Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama teman-teman. Di video kali ini yang akan saya ulas adalah tips agar telur indukan lovebird bisa menetas semua teman-teman. Nah, tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, saya mohon buat teman-teman untuk subscribe channel ini, bantu saya untuk mengembangkan terus channel ini agar bisa berbagi pengalaman sebaik yang saya alami. Lalu akan saya share ke teman-teman dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, tips yang pertama adalah kandang dan lingkungan yang nyaman teman-teman. Kenapa harus kandang dan lingkungan yang nyaman? Karena seperti yang sudah saya sering bilang, sudah saya sering bahas, bahwasanya lovebird itu sensitif teman-teman. Jadi kalau sedikit saja aktivitas, apalagi sedang mengerami ya, kalau saja indukan betinanya terganggu, waduh, itu benar-benar sangat mempengaruhi sekali untuk proses pengeramannya teman-teman. Nah, untuk itu diperlukan sekali lingkungan dan kondisi kandang yang nyaman. Nyaman dalam artian bersih, tidak ramai, dan tidak banyak gangguan teman-teman. Mungkin teman-teman paham gangguan yang saya maksud karena saya sudah sering ulas di video-video sebelumnya teman-teman. Karena ketika indukan lovebird betina itu sedang mengerami, dia akan terus mengerami ketika ia sudah merasa nyaman teman-teman. Sekalipun dia keluar, ia hanya akan makan dan minum saja teman-teman. Kemudian ia akan terus mengeraminya lagi sampai telur itu menetas teman-teman. Jadi pentingnya untuk lingkungan dan kondisi kandang yang nyaman itu sangat penting teman-teman. Tips yang kedua, atur atau setting pola pakan untuk lovebird indukan yang sedang bertelur teman-teman. Dari mulai pakan yang bergizi sampai, atau kalau teman-teman mau menambahkan vitamin, silahkan teman-teman tambahkan. Tapi yang intinya saja, ketika bertelur, teman-teman usahakan untuk mengatur pola pakan yang baik. Yang baik dalam artian seperti apa teman-teman? Contoh misalkan ketika indukan itu masih dalam proses perkawinan, kita kan pasok terus sama kangkung, jagung, atau pakanan-pakanan kencang lainnya yang bisa menunjang birahi agar cepat kawin dan cepat bertelur teman-teman. Nah, ketika bertelur itu porsinya kita kurangi teman-teman. Contoh misalkan EF-nya seperti kangkung atau jagung, itu bisa kita kurangi. Misalkan ketika sedang bertelur itu kita kasihnya bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya teman-teman. Kemudian untuk millet, saya biasanya ketika indukan itu bertelur, saya hanya memberikan millet putih saja, atau mungkin bisa kita tambahkan dengan vitamin-vitamin ternak lainnya. Banyak berbagai merek dari penjual-penjual toko burung sekitar kita juga banyak untuk khusus peternak lovebird teman-teman. Nah, itu poin kedua ya. Jadi usahakan untuk atur pola pakan dengan baik teman-teman. Nah, tips berikutnya, jangan sampai teman-teman telat memberikan pakan ataupun minum teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pola pakan seperti itu. Nah, kemudian untuk minumnya, teman-teman juga harus, ini penting sekali teman-teman. Kalau untuk air minum itu usahakan untuk 1 hari sekali itu ganti dan berikan porsi yang lebih banyak. Karena ketika mengerami, indukan betina itu akan cenderung lebih banyak menghabiskan aktivitasnya di dalam. Sekalipun keluar, ia hanya 1 kali untuk makan dan minum saja. Jadi usahakan untuk menyediakan minum yang agak banyak dan tempat minumnya itu diganti setiap sehari sekali, gitu teman-teman. Nah, kalau untuk pakan sendiri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa teman-teman atur sendiri saja. Nah, itu poin-poin yang cukup penting teman-teman untuk agar telur indukan lovebird kita itu bisa menetas semua teman-teman.
Nah, kemudian tips yang berikutnya, sarang indukan lovebird secukupnya saja teman-teman. Jangan terlalu banyak atau kurang juga jangan. Jadi kasih secukupnya saja. Jangan dikasih terus teman-teman. Minimal teman-teman kasih satu bungkus itu kan cukup banyak. Teman-teman ambil sedikit saja, satu genggam saja. Nah, sisanya teman-teman kasih, biarkan lovebird itu sendiri yang menatanya teman-teman. Jadi biarkan secukupnya, karena kalau terlalu banyak indukan lovebird itu cenderung akan susah untuk membolak-balikan agar bisa menghangatkan telurnya teman-teman. Jadi porsinya saran secukupnya itu agar indukan itu mudah menghangatkan telurnya dengan membolak-balikannya gitu teman-teman. Itu poin pentingnya. Terlalu sedikit juga jangan, ya secukupnya saja. Minimal dari satu bungkus itu teman-teman ambil sedikit, sisanya teman-teman kasih atau simpan di sarangnya. Biarkan indukan itu sendiri yang menatanya. Jangan teman-teman tambah lagi, jangan teman-teman. Nah, itu teman-teman tips-tipsnya agar telur indukan lovebird itu bisa menetas semua ya teman-teman. Tapi balik lagi ke ketergantungan lovebird itu sendiri teman-teman. Ada juga indukan yang jantannya itu cenderung lebih galak, atau indukan betinanya juga lebih galak. Ada kan karakter-karakter yang seperti itu. Jadi semua kembali ke indukan lovebird tersebut. Maka dari itu usahakan untuk memilih indukan yang berkualitas, tidak terlalu galak, tidak terlalu muda. Usahakan yang mapan dan agak jinak ya teman-teman. Jadi tidak terlalu galak. Dan usahakan juga untuk warnanya itu bervariasi teman-teman. Atau kalau misalkan ketika indukan bertelur, teman-teman bisa pisahkan dulu jantannya agar si betina itu fokus untuk mengerami saja, itu juga bisa teman-teman. Karena cenderung jantan itu akan lebih mengganggu sebagian besar ya, sebagian besar, tidak semuanya, hanya sebagian besar. Si jantan itu akan cepat birahi untuk mengajak si betinanya kawin lagi gitu teman-teman. Jadi kita memisahkan si jantannya itu untuk mengatur pola itunya teman-teman, agar kita bisa mengontrol si betinanya untuk fokus mengeraminya saja. Bisa seperti itu teman-teman. Pisahkan dulu jantannya sampai betinanya menetaskan telurnya, itu juga bisa. Tapi ada juga yang memang kalau memang indukan jantannya juga sudah mapan, ya nggak perlu dipisah teman-teman. Karena kalau biasanya kalau misalkan emang indukan jantannya pun sudah dewasa, dia juga akan ikut mengerami teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman tips dari saya. Mudah-mudahan ulasan saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk itu tolong bantu saya mengembangkan channel ini teman-teman. Sekali lagi bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen teman-teman. Oke, sekian saja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.